with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Pada video ini kami akan menjelaskan penyelesaian latihan soal regresi data panel menggunakan aplikasi EViews berdasarkan data Bank Umum Syariah periode 2016 sampai 2022. Data yang digunakan terdiri dari 5 bank umum syariah, yaitu Mega Syariah, Victoria Syariah, BCA Syariah, BTPN Syariah, Bukopin Syariah. Dengan periode pengamatan selama 7 tahun, yaitu dari 2016 sampai 2024. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROE, NPF, dan capital buffer. ROE dan NPF sebagai variabel independen atau X, sedangkan capital buffer sebagai variabel dependen atau Y. Analisis yang dilakukan meliputi regresi data panel, pengujian asumsi klasik dan pemilihan model, serta pemilihan model terbaik menggunakan EViews. Baik, tanpa berlama-lama saja kita masuk ke pengujian datanya ya teman. Ini datanya kita pindahkan ke Excel ya, biar kita gampang untuk memindahkannya ke EViews, menginput datanya ke EViews, ke Excel. Nah ini ya teman-teman, saya udah pindahkan datanya ke Excel. Nah, datanya itu ada 35. Setelah itu kita langsung saja ke pengujiannya ke aplikasi EViews. Masuk, nah, kita pilih open, lalu kita masukkan data yang tadi itu, yang kita udah simpan tadi. Nah ini ya, ini langsung saja berikut, langsung finish. No ya, kita pilih no. Langsung saja kita pada bagian ini. Pada bagian ini saya berkesempatan melakukan pemilihan model regresi data panel menggunakan aplikasi EViews, yaitu pemilihan model berdasarkan model yang paling tepat digunakan dalam penelitian. Ya, angka pertama yaitu ini ya teman-teman, Excel, NPF, capital buffer, di kanan open, ask a question, kita pindahkan ya teman-teman, kita bagian belakang, kita klik open options, kita pilih fix. Oke. Langsung mereka ke view, langsung ke redundant. Nah ini teman-teman, hasilnya protnya sebesar 0,3465. Kita copy ya, ini di copy ya, cukup ini aja yang kita pindahkan ke orang. Nah,
hasil uji CO. Ya, hasil uji CO itu ini ya teman-teman, pemilihan modelnya. Modelnya itu ada 3, yaitu uji CO, uji Hausmann, uji LM. Ya, yang pertama tadi kita itu lagi nguji uji CO. Uji CO sebesar 0,3465. Nilai prob 0,3465 lebih besar dari 0,05. Maka yang terpilih adalah model CEM. Ketika diuji CO, jadi yang terpilih itu kan ini tuh. Ketika diuji CO yang terpilih adalah CEM, maka uji Hausmann kita tidak perlu melakukannya. Karena uji Hausmann membandingkan REM dengan FEM, maka kita tidak perlu melakukan uji Hausmann ya. Seperti keputusan dari ketentuan pemilihan model. Jadi kita langsung lanjut ke uji LM atau Lagrange multiplier. Pertama kita kembali dulu ke Ifuse, lalu klik estimate, dan di panel option kita pilih non pada cross sectionnya ya. Kemudian kita klik OK, lalu lanjut klik view, dan di bagian fix random effect testingnya kita pilih omitted random effect. Nah ini dia hasilnya ya teman-teman, yang 0,5545. Lalu kita copy hasil ini, kita copy dan paste ke Word kembali. Seperti ini ya teman-teman. Karena nilai probnya lebih besar dari 0,05, maka yang terpilih adalah model Common Effect Model atau CEM. Seperti ketentuan keputusan pemilihan model yang ditunjukkan sebelumnya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi berdasarkan hasil uji CO dan hasil uji LM, maka model yang terbaik dalam penelitian ini adalah CEM atau Common Effect Model. Karena model yang terpilih adalah CEM, maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Dua uji ini ya teman-teman. Kita cara melakukan ujinya, pertama kita kembali lagi ke Ifuse, lalu klik quick. Di bagian grup statistik ini kita pilih yang correlation. Kita klik, dan di bagian capital buffernya ini kita hapus. Kita cukup gunakan ROE dan NPF-nya saja. Klik OK. Nah, ini hasil dari multikolinearitas ROE dan NPF-nya. Minus 0,663135. Seperti sebelumnya, kita copy, lalu kita paste di Word. Seperti ini. Hasilnya ini ya, minus 0,663135. Koefisien korelasi ROE dan NPF sebesar minus 0,663135 kurang dari 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikolinearitas atau lolos uji multikolinearitas. Baik teman-teman, sekarang kita akan uji hetero ya selanjutnya. Kita kecilin dulu. Lalu kita kembali lagi ke awal.
klik estimate. Di specification-nya capital buffernya kita ganti ABS receipt ya teman-teman. Kita edit dulu. Sudah terganti, kita pencet panel option ya. Di atas panel option cross sectionnya kita ganti non. Di sini sudah diganti ya teman-teman, sudah non. Kalau sudah, tinggal pencet OK. Nah, sudah muncul teman-teman. Hasilnya seperti ini. Koefisiennya 20,64705. Tinggal kita pindah jawabannya ke Word seperti ini. Sehingga ditemukan nilai PROY-nya sebesar 0,3721 yang artinya kurang dari 0. Yang artinya lebih kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data tersebut lolos uji heteroskedastisitas. Ditemukan analisis regresi Y sama dengan 20 minus 0,26 sekian sebagai ROE minus 3,227 sebagai NPF. Nilai konstantanya sebesar 20,6475 yang artinya tanpa ada variabel ROE atau X1 dan X2, maka Y-nya akan mengalami peningkatan sebesar 64,7,5%. Nilai koefisien variabel ROE-nya sebesar minus 0,26 dan seterusnya ya teman-teman.